Selamat datang di PPIC System. Dengan planning yang baik, hidup akan lebih baik. Oke, di sini lanjutin video sebelumnya karena saya ada sedikit kesalahan teknis. Oke, lanjutannya adalah kita akan bikin add data product ya. Add data product kurang lebih seperti ini. Prosesnya sama, langsung aja kita buat add data product. Data produknya kita akan samakan juga dengan konsep yang ada di sini ya, yaitu kita bikin add data product, strukturnya sama, seperti ini ya, sama kita bikin dia 14, lalu di bagian atasnya kita bikin juga kita kecilkan formnya kurang lebih begini. Nah, di sini nanti akan bentuknya akan berupa rumus ya. Berupa rumusnya itu adalah dari gabungan prinsipal dan digabungkan product brand, lalu digabungkan lagi ke zat ya, lalu digabungkan ke jenis packagingnya, kurang lebih begitu. Dari penggabungan packaging ini, setelah kita gabungkan nanti hasilnya yang ini akan berupa rumus ya, rumus. Maaf kalau ada sedikit ribut, anak saya lagi cerewet. Di sini kita akan bikin 16 form add data form add data product. Nah, karena kita cuma butuh ini ya, satu form doang. Lalu di sini akan untuk tempat meletakkan tombol. Yang ini kita hide sama seperti sebelumnya, Ctrl 9 atau dan yang ini gunakan Ctrl 0 untuk hide atau klikkan hide ya. Nah, ditemukan caranya kita akan bikin countif ya, countif dari zat ya. Nanti di sini kita akan zat ini ada atau tidak gitu, ada atau tidak ya, zat, lalu ditambah dengan countif lagi, sama kita ambil dari jenis bahannya, lalu pada zat ini akan sudah selesai. Oke, misalnya nanti ada zat ini ada, maka dia akan baca 1. Kita tes dulu ya. Nah, ini ditemukan 1 ya. Tadi kita bikin aturan sama seperti kita bikin aturan temuan zat atau terdapat satu cara atau 3 cara, maka kita juga akan tambahkan kalimatnya sama, yaitu dengan if jika ini nilainya lebih besar daripada 0, maka apa ya bahasanya tadi, biarin sama nih, biar sama, terdapat satu cara. Oke. Jadi bahasanya jika ini 0 lebih besar daripada 0, terdapat dikasih dan spasi, lalu dikasih hasil countif,
dikasih hasil countif, lalu digabungkan dengan spasi lagi, ditambah spasi, lalu digabung dengan kalimat cara. Selain itu, jika nilainya tidak sama dengan 0, cara tidak ditemukan. Cara tidak ditemukan. Oke. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi ini pas untuk pengisian. Lalu setiap ininya kita kasih warna bahwa biar nanti ngisinya cuma ada di sini. Oke. Kita buat tengah. Lalu formnya juga kita buat tengah. Kita kasih border. Yang ini nanti kita akan hide ya. Kita akan hide. Nah, lalu kita akan baca kalau dia kembar atau sudah ada, datanya sudah ada, maka akan ditolak. Sama kayak prinsip kerja di sini tadi. Kalau ini nilainya 1 ya, maka kita bikin juga di sini, kita bikin hitungan countnya. Countif di produk, yaitu di sini. Lalu kita bikin di sini. Oke, kalau dia ditemukan maka ditolak. Kita tes ya, kita tes, kita ambil satu produk, kita ambil satu produk, kita tempel di sini. Nah, dia dapat nilainya 1. Maka kalau kita proses simpan dia akan tolak. Kurang lebih begitu dulu ya. Nah, kita akan bikin tombol juga sama kayak bikin tombol yang tadi. Kita pakai shape atau pakai apa yang kalian nyaman atau bisa, atau pakai gambar juga bisa. Lalu kita bikin save atau add lah ya, add product. Oke, seperti itu. Nah, maka kita akan seperti manual tadi kita jelaskan, sama kita akan copy ini semua. Ini akan kita copy semua, kita copy gitu kan. Lalu kita masuk ke produk, kita cari kolom terakhir nomor 1 ditambah 1, lalu kita paste dengan berupa value seperti ini ya. Maunya kan seperti ini. Nah, itu manualnya. Kita bikin bahasa makronya. Mari kita bikin bahasa makronya. Bahasa makronya sama, kita assign makro dulu, lalu add, kita kasih add. Ini nggak harus ya, pokok kalian pakai bahasa apapun boleh, titik boleh, koma boleh gitu, atau tambah produk boleh. Jadi ini suka-suka kalian penamaannya. Lalu yang penting tidak ada spasi. Lalu tekan new, maka akan keluar perintah yang akan kita keluarkan, akan keluar untuk penulisan skripnya atau jendela coding. Jendela coding ini kita bikin sama seperti penulisan yang sebelumnya. Sama dalam artian kita akan cari dulu alamatnya, yaitu sheet. Sebelumnya tadi kita sudah pakai syarat ya. Kita pakai syarat dimana kalau ini nilainya 1 maka dia ditolak. Jika dia nilainya 0 maka dia boleh diisi, atau nilai lebih dari 0 maka ditolak. Maka kita bikin if. Kita sebutkan dulu lokasi sheetnya. Sheetnya adalah add data product, lalu ranknya di mana? Ranknya I1. Ini kan I1 ya. I1 gitu penulisannya. Value. Nah, value-nya berapa? Sama dengan 0. Nah, jika sama dengan 0 kita lakukan save. Save-nya gimana? Save-nya adalah dengan proses tadi yang seperti saya bilang, kita akan copy, lalu masuk ke produk, data yang paling bawahnya kita tambahkan 1. Kurang lebih begitu. Sama, metodenya juga sama seperti video sebelumnya. Maka kita tekan
sama nih, add data product ya. Ranknya berapa? Ranknya itu ini A3 sampai J3 ya. A3 sampai J3. Lalu kita perintahkan untuk copy. Oke, copy-nya kemana? Ke sheet product ya, sheet product. Ranknya mana? Ranknya adalah rank A. Nah, A row keberapa? Nah, itu yang harus dicari. Maka tetap seperti sebelumnya, kita yang sebelumnya ini ya, ini kelihatannya nih. Maka kita akan lakukan yang sama, yaitu dan kita cari lagi row yang tempatnya itu di mana? Sheet product. Oke, ranknya adalah rank A1. Oke, lalu kita cari kolom paling bawahnya dengan cara N, XL down, XL down, mana XL down, titik row. Oke, nah ini baru dapat nilai yang paling bawahnya, kolom di produk yang paling bawahnya, baru paling bawahnya. Nah ini paling bawahnya, yaitu 539. Maka itu akan terbaca sebagai 539. Tapi kita mau di kolom 1 kosong di bawahnya, maka dengan tambah 1. Oke, row kosong tambah 1 ini akan kita paste spesial ya, paste spesial XL value. Sama penulisannya seperti ini. Kalau kalian takut salah, bisa copy dari sini. Oke, bisa copy dari situ. Paste spesial XL paste values. Oke. Kenapa nak? Iya, gereja kan? Ya udah, ntar ya, sebentar lagi. Kan gerejanya jam 6. Lalu kita akan setelah paste value, kita mau kolomnya tadi kosong. Kolomnya kosong di mana? Yang A sampai H akan dikosongkan. Kosongkannya gimana caranya? Sama seperti yang tadi ada clear content ini ya. Clear content ini, maka kita akan sebutkan sheet. Sheetnya adalah di form add data product. Ranknya rank berapa? Ranknya adalah rank A ya, A3 sampai H3. Oke, clear content. Oke, kurang lebih begini, clear content. Ya, clear content. Lalu setelah clear content, maka kita akan ini habis if ya, habis if kita tutup if-nya dengan else dulu. Maksudnya selain itu maka kita kasih peringatan bahwa message box-nya seperti apa? Data ini telah tersedia, koma, proses simpan dibatalkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kita bikin penutup sebagai if-nya, kita tutup sebagai penutup if, yaitu dengan end if. Itu wajib, hukumnya wajib. Nah, maka kita akan coba dulu benar nggak ini. Dari kita klik ini, kita coba ya, karena ini data ini sudah ada, seharusnya kita ditolak. Oh, tunggu, ada penulisan yang salah.
Maaf, di sini kurang S. Lalu kita coba lagi. Kita tes. Nah, di sini ditolak. Data ini telah tersedia, proses simpan dibatalkan. Kita coba kita bedakan ya, abametin 12. Maka dia akan 0, ya kan? Atau kita rubahnya di Alphamax 18 EC tipe 2, misalnya gitu kan. Misalnya gitu. Tipe 2, maka dia juga akan bisa disimpan. Nah, kita coba simpan ya. Ini adalah yang terakhir, ada pestisida PT OAT Mitoku. Nah, coba kita save, maka dia akan tersimpan. Di sini yang barunya Delta Grow ya. Begitulah kurang lebih, terdapat satu cara, kurang lebih begitu. Andainya pembuatan form ini telah berhasil. Sesimpel itu. Lalu maka kita akan sembunyikan ini. Akan kita sembunyikan. Kurang lebih seperti ini, kita hide saja seperti biasa. Nah, sekarang gimana biar si user tidak dapat mengotak-atik form ini, hanya bisa input aja isi. Sama seperti sebelumnya, kita akan kontrol A dulu semuanya keseluruhan. Lalu tekan kontrol 1 atau format cell, atau kalian kalau ini tinggal klik kanan, nanti di sini ada format cell ya. Lalu protection, oke. Bikin semuanya locked, oke. Di lock lalu di oke. Setelah di oke, kita akan buat yang bagian putih ini tidak di lock. Sama, tekan kontrol 1 atau format cell, locknya dimatikan. Oke, baru kita bikin penguncian terhadap protectionnya. Di sini kita passwordnya jangan lupa juga, karena kalau lupa ya wassalam. Di sini kita akan terkunci untuk perubahan di tempat lain-lain. Ini juga tidak bisa nih ya, tidak bisa dipindah-pindah. Form juga tidak bisa diganti-ganti, cuma bisa menulis di sini. Oke, kurang lebih begitu. Kita lanjut ke menu utamanya, di mana teman saya berharap bisa mencarinya dari produk ya, bisa carinya dari produk. Saya ketik produk, ketemu caranya gimana atau kode caranya gimana. Lalu kebalikannya, ketika ketik kode cara, maka tahu nih produk apa aja yang harus dibeli atau yang akan dipakai. Nah, metodenya kita seperti sebelumnya. Di sini sebentar tutorial farm tipe 4 ya, tipe 4. Nah, kita buka dulu biar kita tidak membuat dari awal. Ini akan saya sebentar, proses formnya lagi. Save. Di enable makro di sebentar. Sebelumnya yang booknya harus di save dulu ya. Save sebagai apa? Jangan lupa kita harus save dia berupa makro. Ingat, ini yang sering salah nih, kita udah buat panjang lebar tapi lupa nge-save-nya berupa makro. Ini ya, Excel makro enable workbook. Jadi save-nya makro. Save-nya makro. For YouTube. Yes, already exists. Replace to on, yes. Oke. Save-nya harus berupa makro. Ingat, sekali lagi extensionnya makro. Nah, teman saya kan mintanya yaitu seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, peruntukannya apa, lalu bisa nyari apa, misalnya fungisida M ya, misalnya fungisida M. Nah, ini M. Ketika diklik 2 kali di sini, maka akan keluar di sini. Tapi ini tidak ada, cari coba yang ada. Nggak ada juga. Oh, maaf. Klikan ininya tidak ada, sulfur. Oke, ini sulfur BASF pemulus aktif sulfur ya, muncul ya.
seperti ini ya kurang lebih. Ini kalau all group, dan OneZ, tipe yang OneZ itu mintanya yang akurat, jadi yang kayak gini tidak akan keluar nih, Profinet ini nggak akan keluar, yang ada cuma Mozzet. Nah, kurang lebih begitu ya. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita lanjut ke next stepnya. Kita masuk ke develop dulu, Visual Basic. Oke. Visual Basicnya lalu di project kita, di project ini kan namanya farm aplikasi YouTube ya, kebetulan namanya saya kasih nama itu ya. Di sini kalian insert user form. Nah, dalam proses user form ini besarnya nanti kalian atur suka-suka kalian. Lalu kita kasih nama atau properties. Di propertiesnya sebentar, view properties ya, nanti akan muncul di bawahnya nih properties. Di dalam properties ini kita kasih nama misalnya UF cara. Nah, ini untuk penamaan ya, hanya untuk penamaan saja. Cara 1 buat. Oke, untuk penamaan saja. Jadi hanya berlaku untuk penamaan saja. Ini untuk menamakan ini. Lalu kita kasih caption, biarin tulisan di atas ini nggak jelek-jelek amat, cuma user form gitu. Kita kasihlah misalnya finding product and way atau cara ya. Ya, Indonesia Inggris gabung semua, dah pokoknya. Oke. Atau step. Oke. Way kode way ya, terserah lah, mungkin bahasanya yang enak di kalian apa. Setelah dapat begini, kita akan bikin satu modul sama dengan ini ya, bentuknya gini. Jadi buat saja bentuknya seperti ini, sama percis. Nah, caranya adalah kalau mau buatnya dari awal itu kita bisa pakai label, taruh di sini ya kan. Lalu labelnya dikasih nama peruntukan gitu. Peruntukan ya gitu ya. Nah, berhubung saya biarin videonya nggak terlalu lama, saya akan copy dari yang sudah ada. Oke. Nah, ini saya copy, lalu saya paste di sini. Kurang lebih sampai sini lah ya. Geser dikit biar nggak terlalu pendek. Nah, ini kurang lebih begini. Nah, saya akan jelaskan secara ininya seperti di channel-channel sebelumnya. Ini sederhana kok, cuma tombol command bottomnya aja yang nggak, command bottom nggak ada, saya taruh di sini. Oke, ntar ya. Oke. Nah, ini tombolnya hanya ini, tombolnya cuma seperti ini. Ini adalah LB atau list box. List box itu yang mana? List box itu seperti ini, toolbar. Nah, di sini ada list box nih ya. Jadi view toolbox. Nah, dari toolbox nanti akan muncul nih ada list box. Kita bikin nih list boxnya ke sini. Oke. Lalu di dalam list box ini saya keluarin dulu nih, biar tidak membingungkan di kalian. Oke. Jadi di sini cuma ada codingnya pekerjaan ini aja. Lalu di dalam propertinya, properti itu adalah tentang ininya, yaitu di sini saya beri nama LBS1. Oke. LBS1, lalu nggak ada caption di sini ya. Ini list box, ini juga list box. Nah, list boxnya saya bikin list box 1 di sini adalah LBMS1, di sini LB list box. Nah, saya ulang ya. Kita buat seakan-akan saya buat dari awal. Di sini adalah label. Label itu ini yang ada gambar A, ini ada namanya label. Dibikin tulisan propertinya, name-nya label 1, lalu captionnya adalah peruntukan. Lalu ini adalah combo box. Combo box itu ada di sampingnya list box nih. Nah, ada tulisan combo box ya. Ini combo box. Oke.
Combo box di sini saya kasih nama CB untuk oke. Lalu di sini ada label lagi, saya bikin label 2 dengan caption cari. Lalu di sini saya teks itu ini text box ya. Text box itu ini menunya, kelihatan ya, text box. Lalu dengan menu atau namanya txt cari. Lalu di sini ada tombol combo checkbox ya, checkbox. Di sini ada checkbox. Oke. Saya kasih caption itu OneZ. Lalu penamaannya adalah C1Z. CH OneZ. Lalu di sini sama checkbox juga, saya kasih nama CBALL. Untuk captionnya saya kasih nama all in group. Oke. Lalu di sini saya yang tadi list box saya kasih LBMS, tidak ada caption di sini. Di sini ada text product atau text box, sama juga text box yang ini. Kita pakai txt product. Oke, dari text product, lalu di sini sama juga menggunakan checkbox, dikasih nama CB print 1, lalu dikasih captionnya adalah to form or not. Jadi nanti kalau diklik itu dia nanti larinya ke printan atau bukan, cuma gitu aja sih. Jadi kalau ini diklik, nanti yang di bawah ini diklik akan larinya ke print atau untuk mencari. Lalu di sini ada list box, saya bikin list boxnya 1, list box 1 nih ya. List box 1 dengan tanpa caption juga karena ini tidak caption. Oke. Kurang lebih begitu. Tolong dibuat dulu captionnya. Akan saya lanjutkan video berikutnya untuk motong durasi juga. Mohon nanti setelah ini kita akan bikin script dan logikanya. Terima kasih. Dilanjut ke video berikutnya. Tuhan memberkati. Semoga bermanfaat.